Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya itu tutor 9. Jadi untuk tutor 9 ini kita akan, masuk materi mengenai rheologi aspal, tempat pisah perkerasan, ceber wakil, sama perluasan kaku. Oke, kalau kita, mengenal istilah rheologi, kalau misalkan udah dapat ya di kelas itu, nah itu kan dari asalnya dari bahasa Yunani ya atau Greek ya, itu dari kata reos sama logos. Nah, kalau reos itu artinya ada mengalir, sementara logos itu adalah ilmu. Jadi pada dasarnya rheologi itu merupakan ilmu yang mempelajari sifat pengaliran dari bahan. Nah, itu jadi nggak cuma yang liquid aja, tapi juga bisa juga bahan yang semi apa, semi padat atau semi liquid, ataupun yang padat juga. Itu termasuk ke dalam, bagian dari rheologi juga. Nah, intinya adalah ketika semua bahan itu, eee, dikondisikan dalam suatu kondisi tertentu, nah mereka itu akan bersifat mengalir dibandingkan deformasi, elastis gitu. Jadi deformasinya itu plastis ya. Nah, kondisi ini juga berlaku pada bahan-bahan yang memiliki struktur kompleks juga, serta termasuk pada komponen aspal atau bitumen. Nah, dalam disiplin ilmu material perkerasan, objek utamanya yaitu ya tadi aspal itu atau bitumen itu. Nah, ini karena bitumen itu kalau misalnya kita tahu kan, punya sifat pseudoplastik ya, hingga jadi Newtonian yaitu kental ideal atau ideal viskos. Nah, itu ada 2 faktor yang mengaruhi yaitu suhu sama waktu pembanan. Nah, itu 2 faktor yang paling mengaruhi sifat rheologi aspal ini. Nah, ini pada dasarnya terkait sama hubungan antara tegangan dan regangan ataupun yang kita kenal dengan elastisitas. Nah, itu juga dipengaruhi oleh waktu ya. Jadi, kalau misal kalian punya suatu non Newtonian liquid ya, kalau misal kalian pakai tepung maizena itu ya, yang dicampur sama air. Nah, itu kan kalau misal kalian ngasih pembanan cepat atau kalian tonjok gitu kan, itu kan bakal jadi kayak padat gitu kan ya, sifatnya. Sementara kalau misal kalian, cuma celupin aja pelan-pelan tangan kalian gitu, nah itu kan bakal jadi relatif cair gitu kan. Nah, intinya seperti itu kalau misalnya dalam konteks ini ya, konteks suatu pembanan itu. Nah, intinya ada tiga bagian utama yaitu viskos, kemudian viskoelastik, dan juga elastik. Nah, kalau viskos itu lebih ke arah yang kita kenal dengan hukum Newton. Sementara kalau elastik itu lebih ke arah hukum Hooke atau hukum pegas kalau misalnya kalian masih ingat di, materi TPB ataupun di SMA itu ya. Intinya adalah ketika kita sudah apa, berada di zona yang kiri itu, dia tuh akan lebih mendekati sifat benda cair. Sementara kalau misal di sebelah kanan, itu dia lebih mendekati sifat benda yang, relatif padat ya. Kalau viskoelastik, nah itu tengah-tengahnya gitu. Nah, si aspal ini merupakan, viskoelastik gitu. Jadi dia mempunyai kedua sifat itu, elastik dan juga ada bagian viskosnya juga. Nah, ini kira-kira 3 model mekanika bahan yang dari aspal ya, yang apa, sering dipakai ya. Ada dashpot, ada pegas, ada juga Maxwell. Nah, kadang-kadang tuh ada juga dipakai mode Kelvin, cuma, yang lebih utama yang 3 ini ya, dashpot, pegas, sama Maxwell. Intinya adalah kalau di dashpot itu dia ketika kita kasih tegangan, nah dia tuh, apa ya, nggak akan kembali ke bentuk asalnya gitu. Itu kayak bentuk suntikan gitu. Jadi kalau misalnya kita tekan, nah itu kita nggak bakal dia setelah ditekan tuh nggak bakal balik ke bentuk asal lagi. Kalau pegas, dia setelah kita kita kasih tegangan atau kita tarik gitu kan, nanti dia bakal balik lagi ke bentuk asalnya. Nah, di aspal itu yang apa, yang dapat menggambarkan, kedua komponen itu adalah model Maxwell ini atau model Kelvin nantinya, kalau misalnya mau belajar lebih lanjut lagi. Intinya adalah ada bagian yang elastis tapi ada juga viskosnya. Nah, kalau misalnya kita tarik, kita kasih tegangannya kecil gitu, nah itu dia bakal cuma mainin komponen yang elastiknya aja, gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih yang beban yang besar gitu, nah itu dia tuh bakal ikut, apa ya, ketarik juga si komponen viskosnya, gitu. Jadi ketika nanti dilepas lagi si bebannya itu atau si tegangannya itu, dia bakal ada komponen yang balik, tapi ada juga yang enggak, gitu. Makanya, ketika terjadi overloading pada jalan, nah itu kadang-kadang kan suka menghasilkan, rating ya. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena, tadi si apa, komponen aspal itu nggak kuat untuk menahan bebannya itu. Makanya ada bagian yang menjadi viskos itu. Oke, nah ini kira-kira ada, grafik ya, grafik si G-star. Nah, G-star ini adalah kompleks modulus ya, kalau misalnya ini mungkin agak sedikit, sulit ya buat ya dipahami sama anak S1 ya. Cuma kira-kira seperti ini bentuknya.
Nah, intinya adalah kompleks modulus itu adalah penjumlahan dari storage modulus, yaitu elastic storage dan juga loss modulus, itu berupa viscous dissipation. Nah, intinya adalah semakin dia tuh dipengaruhi oleh si deltanya atau sudut fasanya. Jadi kalau misalnya makin besar deltanya, berarti dia makin besar si G, G aksennya ya. Kalau misalnya makin kecil deltanya, berarti makin besar G double aksennya. Gitu. Nah, intinya adalah ketika si G aksennya itu makin gede, jadi itu sifatnya makin elastik. Gitu. Sementara kalau G double aksennya itu makin gede, dia tuh sifatnya makin viskos. Nah, terus di sini ada kompleks modulus dengan modulus kakuan atau S-bit. Nah, ini adalah stiffness of bitumen ya. Kalau S-bit itu stiffness of bitumen. Jadi kakuan dari aspal itu. Kakuan itu adalah si itunya perbandingan antara tegangan dengan tegangannya gitu. Jadi kalau misalnya tanya apa sih S-bit itu? S-bit itu adalah modulus elastisitas dari si aspalnya itu. Nah, itu bisa diaproksimasi dengan rumus 2G dikali 1 plus Poisson ratio. Nah, Poisson ratio ini ada perbandingan antara tegangan transversal dengan tegangan aksial. Nah, sementara itu ada juga S mix atau modulus kakuan campuran. Nah, itu aproksimasi dari rumus yang di bawah itu ya. Itu diturunkan sama siapa? Aku lupa namanya. Pokoknya pakai rumus itu. Jadi kalau misalnya tanya, jangan sampai kebalik ya gitu. Kalau yang kakuan aspal itu yang atas itu yang S-bit itu. Sementara kalau campuran, jadi aspal plus agregat itu pakainya yang bawah, jangan pakai yang atas. Gitu. Nah, ini alat ujinya ya. Jadi kalau misalnya kita mau menguji si G-star tadi itu, kita harus pakai alat namanya DSR atau Dynamic Shear Rheometer. Jadi kita tuh ngasih geser ya atau torsi gitu. Nah, itu ada bahannya bisa dilihat sendiri di bagian kiri ya. Nanti intinya urutan prosesnya adalah ketika kita tuh mengaplikasikan torsi ataupun tegangan geser yaitu tau ya. Itu kan nanti kita bisa rumuskan dengan F per A ya. Tegangan dibagi dengan sorry, gaya dibagi dengan luas permukaannya. Dan kita bisa ngukur tegangannya atau si epsilonnya itu. Nanti dari situ kita bisa hitung si modulus geser kompleksnya atau G-starnya itu. Nah, kemudian kita bakal ngelepas si aplikasi torsinya itu. Jadi kita ukur lagi tuh selisih posisinya. Itu posisi awal dengan posisi sudah lepas aplikasinya tadi. Nah, itu jadi si deltanya berapa gitu. Jadi ketika kita lepas, dia kan bakal ada bagian yang enggak itu ya, bagian yang enggak balik ya. Tadi kan aku bilang ada komponen viskos, ada komponen elastiknya. Nah, itu yang komponen viskosnya itu enggak bakal kebalik. Makanya nanti ada selisih putarannya itu berupa sudut deltanya itu atau phase angle-nya itu. Jadi bisa kita hitung si G star, dari G star itu kita bisa ngitung si G aksen sama G double aksennya itu. Visualisasi modelnya kayak di bawah itu ya. Nah, kalau misal kalian lupa terkait sama Poisson ratio, ini aku ingat lagi ya. Jadi, Poisson ratio itu adalah perbandingan antara tegangan transversal dan tegangan aksialnya itu. Jadi di minus, biar nanti hasilnya nggak minus. Nah, nanti secara matematis, nanti pakai aja persamaannya itu ya. Si Poisson ratio sama dengan min tegangan transversal dibagi tegangan aksial. Oh ya, jangan lupa juga bahwa Poisson ratio-nya air adalah 0,5. Makanya dia kalau tekan dari atas nanti dia bakal mengembang ke segala arah dengan selisih yang sama gitu ya. Kayak dia bakal merusak dari si campuran beraspalnya itu kalau dia masuk ke dalam pekerasannya. Nah, berikutnya terkait sama sistem lapisan pekerasan. Ya, kita tuh mengenal sebenarnya ada konsep pekerasan konvensional, ada juga perpetual pavement. Nah, kalau dari namanya sendiri kan perpetual berarti kan kayak abadi ya. Kalau perpetual itu abadi ya. Nah, kalau yang konvensional biasanya didesain untuk 10 tahun ya, masa layannya. Jadi ada permukaan, fondasi bawah sama subgrade. Nah, itu yang biasa kita kenal gitu ya, yang udah sering kita pakai. Nah, sementara kalau misalnya kita mau terapin perpetual pavement, dia tuh ada komponen-komponen yang ada tambahannya, ada yang beda juga gitu. Jadi kalau dia harus pakai high quality VG binder, nah itu ya adalah pokoknya dilihat aja dulu ya. Paham nggak apa? Intinya adalah nanti dia tuh bakal akan kerusakan sesuai dengan failure kriterianya. Nah, dia tuh umurnya makanya bisa lebih lama, yaitu sampai lebih dari 75 tahun.
Salahnya adalah ketika umurnya lama nanti, orang bina marga nggak dapat proyek. Nah gitu ya, bisa dipahami sendiri kenapa perpetual pavement ini, masih kurang, apa ya, diminati di Indonesia gitu. Oke, berikutnya perkerasan long life gitu. Jadi karena tadi yang perpetual nggak diterima, sementara kalau pakai konvensional terlalu pendek, masa layannya itu, nah makanya diambillah tengah-tengahnya gitu. Diambilnya adalah perkerasan long life. Ini nggak selama yang perpetual, tapi nggak secepat yang konvensional juga untuk masa layannya itu. Dia bakal menggunakan binder dengan stiffness yang tinggi, atau dia bakal pakai aspal yang stiffness tinggi, sehingga nanti sifatnya jadi lebih kaku. Makanya dia dapat menahan tegangan dengan lebih baik juga. Terus selain itu dia tuh juga pakai binder yang PI-nya tinggi. Jadi PI itu adalah penetration index ya. Nanti mungkin kalian akan belajar lebih lanjut lagi di pas kalian nge-lab ya. Nanti kan kalian bakal uji pen ya. Jadi bakal tuh belajar tentang PI-nya. Nah intinya adalah ketika PI-nya tinggi, itu bakal lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Jadi bakal lebih tahan terhadap weathering. Nah kemudian dia bakal mengandalkan si base-nya itu sebagai lapisan stress bearing mayornya. Jadi nanti dia bakal ada banyak terkonsentrasi di base ya untuk memikul bebannya itu. Sama nanti untuk perkerasan yang lama atau yang udah lama itu ya, lapisan base-nya itu dapat berupa lapisan hasil proses recycling. Jadi atau namanya itu adalah RAP, Reclaimed Asphalt Pavement ya. Dia adalah aspal yang udah lama kan dibongkar kan ya. Nanti daripada nggak dipakai kita pakai buat base material lagi lebih baik seperti itu. Karena nanti aspal itu kan makin lama kan makin itu ya. Makin bukan makin menurun modulusnya itu. Siapa sih? Ya modulusnya. Tapi dia tuh makin lama bakal makin keras gitu kan ya. Tapi minusnya adalah ketika dia makin keras dia bakal makin brittle gitu. Yang dia tuh di sini tuh dimasukkan ke dalam bagian base-nya itu. Karena modulusnya yang lebih tinggi. Yang akan lebih baik sih base-nya. Nah, ini beberapa permasalahan jalan nasional di Indonesia yang terkait sama kerusakan dini akibat beban berlebih atau overloading tentunya ini sangat sering terjadi ya. Karena kalau nggak overloading katanya nggak untung tuh si perusahaan yang nyediain jasa transportasi pakai truknya itu. Tuh, kalau misal konteksnya truk ya. Terus yang kedua kualitas pekerjaan. Biasanya kan orang Indonesia tuh kerjanya agak asal-asalan sambil ngopi sambil ngerokok ya. Makanya kayak gitulah hasilnya. Terus kondisi tanah dasarnya juga. Jadi kadang-kadang tanahnya belum diperbaiki secara bagus gitu ya, sampai udah merata semuanya, udah seragam CBR-nya, udah dipasang aja gitu si pekerasannya. Nah itu bakal bikin pekerasannya gampang atau cepat rusak gitu. Nah kemudian pendekatan pelapis berulang itu menghasilkan lapis pekerasan kompleks gitu. Sehingga nanti ada permasalahan tegang gesekan lapisan tambahan. Nah intinya adalah ketika dia tuh kan jalan lama ya, ketika kita tambal terus, itu tanpa kita tahu kerusakan di mana, nanti dia tuh bakal menimbulkan masalah baru gitu. Jadi dibandingkan tambal terus aja tanpa alasan yang jelas ya, lebih baik kita tuh teliti dulu itu kenapa sih pekerasannya itu. Jadi ya jangan boleh asal tambal aja gitu, karena nggak bisa kayak gitu sistemnya ya. Kalau letaknya dari bawah, masa kita mau tambal aja gitu, nanti kan bakal retak lagi kan di atasnya. Kayak gitu ya intinya. Terus dicek juga sih modulusnya gitu. Karena kalau misalnya modulusnya itu selisih terlalu jauh gitu ya, nanti tuh dia tuh bakal ada tegangan gesernya gitu. Jadi bisa dibayangkan ya kalau misalnya si lapisan pertama itu modulusnya tinggi banget, tapi yang lapisan keduanya dia tuh jauh lebih rendah gitu. Dia kan bakal ada selisih deformasinya ya kan. Ketika dikasih beban, yang bawah deformasinya besar, yang atas deformasi kecil. Nanti dia tuh bakal ada selisih tegangan gesernya itu. Bakal selisih deformasi yang menghasilkan tegangan geser itu. Nanti dia kan makin geser, nanti lama-lama jadi retak. Nah kemudian kurangnya juga data geometri dan juga kinerja jalan. Jadi ini inventarisasi yang kurang bagus ya di Indonesia itu ya. Kemudian ada juga perkembangan daerah sepanjang jalan yang menurunkan permasalahan. Nah itu nanti fasilitas drainasenya sama ban juga lambat hingga berhenti. Jadi misal jalan nasional itu di pinggir-pinggirnya malah dibangun warung atau dibangun rumah. Nah orang-orang kan jadi berhenti situ kan ya. Jadi banyak sampah yang nyumbat si drainase di pinggir jalannya itu. Nah dia seperti itu.
jadi jalan cepat rusak. Ketika bebannya berhenti juga dia kan bakal parkir ya, jadi dia bakal meningkatkan si T-nya itu atau time of loading-nya. Jadi makin cepat rusak si perkerasannya itu. Oke, aku lanjut ya. Ini ada penentuan CBR. Ini sama kayak kemarin waktu tutor yang 4.2. Yang pertama, ini untuk memasukkan semua CBR hasil perhitungan, kemudian diurutin CBR dan nilai terkecil sampai terbesarnya. Kemudian yang ketiga nanti digunain yang 90% nilai CBR dari jumlah yang sama atau lebih besar. Kemudian yang keempat, nilai CBR adalah nilai dengan satu angka di belakang koma. Ini ada contoh soal untuk UAS 2023. Ini menentukan CBR wakil dari data-data CBR lapangan berikut, seperti berikut yang pada layar. Kemudian gunakan cara grafis dan lengkapi jawaban dengan penjelasan singkat atas nilai CBR wakil yang dipilih. Kemudian ini untuk urutannya yang di layar. Boleh next step. Kemudian dari yang langkah-langkah tadi ini, yang pertama ini dihitung dulu jumlah dan frekuensi kumulatif negatifnya. Nanti untuk CBR sepersenan ditotalin di jumlah ada berapa datanya. Kemudian dihitung untuk frekuensi kumulatif negatifnya dari yang besar sampai nanti yang kecil. Kemudian dihitung juga persentase kumulatifnya. Selanjutnya dibuat grafiknya seperti yang di layar ini yang di gambar kanan. Kemudian dari grafis ini maka bisa dihitung diperoleh nilai CBR itu sebesar 1,4. Hal ini dapat dibutuhkan dengan interpolasi linear dengan menggunakan rumusan CBR wakil yang di bawah kiri ini dan didapatkan sekitar 1,4. Jadi nilai CBR wakil tersebut tergolong rendah, jadi sebaiknya dilakukan perbaikan tanah dasar. Jadi langkah-langkahnya masih sama kayak yang tutor kemarin 4.2. Kemudian ini untuk rigid pavement, ini ada perbedaan karakteristik. Kemudian ini untuk rigid pavement, ini ada perbedaan karakteristik antara perkerasan lentur sama perkerasan kaku dari umur rencananya. Yang mana perkerasan lentur itu berarti umur rencana itu bisa efektif 5-10 tahun. Kemudian kalau perkerasan kaku biasanya 20-30 tahun dalam satu kali konstruksi. Kemudian untuk lendutannya, biasanya lentur kan berarti cenderung lebih melendut. Kemudian kalau perkerasan kaku berarti lendutan jarang terjadi. Kemudian perilaku terhadap overloading-nya itu lentur lebih sensitif pada overloading dibandingkan perkerasan kaku, yang mana ini dikaitkan dengan perilaku terhadap rentannya. Kemudian terkait dengan kebisikan dan vibrasi, lentur ini memiliki tingkat kebisikan dan vibrasi itu lebih rendah dibandingkan perkerasan kaku. Kemudian untuk pantulan cahayanya, biasanya perkerasan lentur itu memiliki daya pantul terhadap cahaya itu lebih lemah dibandingkan perkerasan kaku. Kemudian terkait dengan bentuk permukaannya, biasanya perkerasan lentur lebih halus, jadi terasa nyaman untuk berkendara. Kemudian terkait dengan proses konstruksinya, untuk lentur itu relatif lebih cepat. Untuk perkerasan kaku biasanya lebih lama ya, karena menggunakan bahan-bahan aditif seperti untuk beton dan segala macam. Kemudian untuk perawatannya, biasanya perkerasan lentur lebih memerlukan perawatan rutin dan relatif lebih mudah. Kalau misalnya perkerasan kaku itu tidak perlu perawatan rutin, tetapi perbaikan kerusakan itu kalau misalnya ada rusak relatif lebih sulit untuk perbaikannya. Kemudian untuk biaya konstruksi dan perawatan ini, perkerasan lentur itu dikaitkan dengan proses konstruksinya, biasanya lebih murah. Tapi biasanya kalau lentur kan berarti ada perawatan rutin tahunan atau 5 tahunan. Kalau misalnya perkerasan kaku itu biaya alternatif itu jauh lebih mahal, tapi nggak perlu perawatan rutin untuk masuk umur yang sama. Untuk karakteristik pembebanannya, untuk perasaan lentur itu didistribusikan secara berjenjang dan bertahap sampai tanah dasar, tapi kalau misalnya perasaan kaku itu nilai kekuatannya kan tinggi. Jadi seluruh beban itu diterima oleh struktur. Kemudian untuk karakteristik materialnya, untuk perkerasan lentur itu material utamanya itu agregat, aspal, dan filler. Kalau misalnya diperlukan, dan kemudian perkerasan lentur sensitif terhadap air. Untuk perkerasan kaku sendiri, material utamanya itu ada agregat, semen, dan filler juga diperlukan. Dan air ini dapat membantu untuk proses pematangan betonnya. Kemudian ini untuk kriteria pemilihan perkerasan untuk rigid pavement-nya, yang mana faktor utamanya itu adalah lalu lintas, karakteristik tanah, cuaca, pertimbangan konstruksi, daur ulang, dan perbandingan biaya. Ini yang pertama itu ada flowchart-nya yang mana kayak apakah ada faktor utama yang tidak sesuai dengan tipe perkerasan, kemudian kalau misalnya tidak bisa geser ke kanan, maka diperlukan pengembangan desain awal untuk bagian-bagian tipikal. Kalau misalnya terdapat faktor-faktor utama, maka langsung ke pemilihan awal tipe perkerasan. Hingga nanti didapatkan pemilihan aksir untuk tipe perkerasan dan desainnya.
Ini untuk lapisan struktur rigid pavement dari subgrade, kemudian sub-base course, base course, kemudian surface course. Bisa next step. Kemudian ini untuk syarat dari rigid pavement-nya, yang mana tanah dasarnya ini untuk daya dukung tanahnya dalam perkerasan kaku itu dinyatakan dalam modul seleksi tanah atau nilai K yang mana didapatkan dari pengujian plate bearing test. Di mana nilai K ini dengan pendekatan tertentu itu juga bisa ditentukan oleh nilai CBR. Kemudian ada lapis fondasi tanah ini untuk pengendali pengaruh kembang susu tanah dasar untuk memecah instruksi dan pemompaan pada sambungan, letakkan dan tepi pelat dan memberikan dukungan dan seragam pada pelat serta juga sebagai perkerasan jalan selama masa konstruksi. Kemudian untuk lapis perkerasan beton, ini secara teoritis kuat tekan beton itu dihitung dari kuat tekan beton seperti pada rumus perhitungan pada layar. Kemudian untuk prasyarat khusus rigid pavement ini dapat dilihat pada SNI PDT 14/2023 di mana tebal minimal slab beton untuk rigid pavement itu 15 cm dan lean concrete itu 10 cm. Kemudian sistem pelapisan itu seperti yang sebelumnya, lapisan sebelumnya itu seperti ada terdiri atas tanah dasar, lapisan fondasi bawah dan lapisan betonnya. Kemudian ini untuk jenis-jenis rigid pavement dengan sambungannya. Jadi yang pertama itu ada perkasan beton bersambung tanpa tulangan. Kemudian perkasan beton semen bersambung dengan tulangan. Dan kemudian ada semen menerus dengan tulangan. Mungkin bisa dilihat pada gambar. Untuk perbedaan-perbedaan dari jenis-jenis rigid pavement dengan tulangannya. Mungkin sekian dari aku. Mungkin siapa ada yang mau nambahin? Ada yang mau ditambahin? Saya mau tanyakan? Sampai 2043.